Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, langsung saja Ustadz. Mohon maaf mungkin ini pertanyaannya di luar tema malam hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah eh, sebenarnya di dalam Islam itu apakah ada tunangan Ustadz? Tunangan itu diperbolehkan atau tidak? Lalu apa bedanya tunangan dengan lamaran? Begitu. Karena qadarullah saya tidak ingin pacaran, Ustaz. Kan tetapi eh, saya bertemu dengan seorang lelaki yang beliau juga tidak ingin pacaran, akan tetapi eh, beliau ini sudah siap untuk menikah. Kan tetapi di sisi lain saat ini saya ingin berjuang untuk keluarga, begitu, Ustaz. Jadi ada target yang ingin saya capai untuk keluarga sebelum saya eh, memutuskan untuk menikah, begitu. Lalu jika saya ingin bertunangan dengan laki-laki tersebut, itu apakah diperbolehkan Ustadz dengan jangka waktu yang lebih dari satu tahun? Begitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhih. Tidak halal bagi seorang muslim meminang di atas pinangan saudaranya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ada dalam ajaran Islam ini namanya khitbah. Khitbah itu artinya pinangan. Orang kita menyebutnya lamaran. Ada ikatan, tapi bukan ikatan pernikahan. Saya melamar anak bapak. Saya meminang anak bapak. Sampai nanti selesai Idul Adha. Nanti saya kasih kabar lagi jadi atau tidak jadi nikah. Maka sampai waktu yang ditentukan itu tidak boleh datang laki-laki lain meminang dan diterima. Karena kalau diterima itu akan menyebabkan permusuhan. Haram hukumnya menerima pinangan orang lain sebelum berakhir pinangan yang pertama. Lamaran itu hanyalah terjemahan dari pinangan. Berapa lama batas waktu proses khitbah pinang meminang itu? Tidak ada batas waktu setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari. Perbuatan baik lebih cepat lebih baik. Apalagi zaman sekarang banyak fitnah. Kalau lama-lama tunangan, saya beberapa hari yang lalu membuat podcast dengan Ustadz Aslam tentang masalah pinangan. Bisa dilihat, ditonton di channel Hi Guys Official. Menarik analisa Ustadz Aslam di situ. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah meminang perempuan, nampaknya wajah perempuan itu. Setelah nampaknya wajah perempuan itu, bagaimana dia tidur malam? Pasti terbayang-bayangnya wajah perempuan itu. Itu fitnah hati itu. Jadi pinangan itu tidak usah lama-lama. Kalau perlu pinang hari ini, hari Selasa, malam Rabu ini, malam Rabu depan nikah. Ngapain pinang-pinang sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun? Fitnah. Apalagi zaman sekarang, tukar-tukaran nomor, janjian. Terjadilah apa yang terjadi, na'udzubillah. Pinangan itu kan tujuannya untuk mencari kesepahaman. Mana beberapa hal yang kita belum matching, belum paham, supaya paham. Jadi ketika proses pinangan itu, si laki-laki dan perempuan ceritalah sejujurnya. Beda sama pacaran. Pacaran orang melihatkan yang enak-enaknya, yang bagus-bagusnya, yang mantap-mantapnya, bohong semua, tipu semua itu. 5 tahun pacaran bohong semua. Setelah menikah, borok ketahuan. Jadi kalau dalam pinangan, ceritakan pahit-pahit.
Saya ini tulang punggung keluarga, walaupun perempuan. Kalau saya nikah nanti sama kau, Bang, bagaimana gajiku ini, sebagiannya untuk ayahku, untuk emakku, adikku masih sekolah. Kau siap enggak? Aku ini disekolahkan bapakku. Bapakku dulu jual kambing, emakku jual rantai menyekolahkan aku. Sekarang aku udah selesai S1. Nanti kalau kita nikah, aku mesti kerja. Kalau aku nggak kerja, aku tak ada income. Kau siap nggak punya istri macam aku bekerja? Aku lulus PNS. Ditempatkan di seluruh Indonesia. Nanti kalau tiba-tiba aku ditempatkan di Papua, ditempatkan di Riau, kau pula ditempatkan di Bandung, di Bogor, Surabaya, gimana hubungan kita? Jangan kau suruh aku resign dari PNS. Karena aku disekolahkan ibu bapakku. Jadi cerita pahit-pahit. Jangan tunangan itu cerita tentang suka mie ayam apa bakso. Itu upil-upil aja itu. Ceritalah yang prinsip-prinsip yang betul-betul mendasar. Apa poin-poin mendasar? Kalau setuju, lanjut. Tidak setuju, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kenapa hidup ini dibuat jadi buntu? Nah, jadi silakanlah khitbah, pinang meminang. Bicarakanlah yang paling urgen. Coba inventarisir apa saja. Setelah itu, ajukan. Kau mau menerima, kita lanjut. Kau tak mau menerima, ada banyak orang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.